Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Karena belakangan tengah populer tentang game Black Myth Wukong alias Sun Wukong, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang sejarah mitologi dari Sun Wukong, atau orang Indonesia mengenal dengan nama Sun Gokong begitu. Kita mengenal Sun Gokong ini lewat film zaman dulu ya, yang populer di televisi lokal Indonesia bersama dengan guru seperjalanan Sun Wukong yaitu Tong Samcong, yang seorang Buddha mencari kitab suci ke barat. Sebelum melanjutkan, ayo teman-teman kita majukan channel ini bersama dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Sun Wukong atau Raja Kera ini muncul dalam berbagai bentuk di berbagai dunia ya. Di ceritanya, Sun Wukong ini mempunyai kekuatan yang hebat, sering membuat keonaran juga. Di mitologi Cina, Sun Wukong adalah salah satu karakter mitologi paling populer, tapi tidak jelas juga asal-muasal kapan dan di mana asal Sun Wukong atau Raja Kera ini berasal. Namun sepertinya dia berasal dari kombinasi antara cerita dari India dan Cina. Beberapa peneliti merujuk bahwa Sun Wukong ini adalah murid dari seorang biksu Xuanzang. Sun Wukong dan biksu ini berkelana dari Cina ke India di abad ke-7 dan menjalani interaksi antara agama Buddha dan Cina. Sun Wukong berasal dari cerita Journey to the West oleh Wu Cheng'en. Walaupun ada beberapa perselisihan siapa penulis sebenarnya dari cerita ini, dan tidak jelas dari mana Cheng'en mendapatkan dasar dan cerita dari karakter ini. Tapi banyak yang percaya bahwa asalnya dari cerita rakyat India dan Cina. Cerita kelahiran awal Sun Wukong berawal dari puncak gunung bunga dan buah atau yang bernama Hu Gaoshan, di mana cahaya matahari, bulan, energi langit dan bumi bersatu membuat batu di atas gunung hamil mengeluarkan telur berukuran bola. Angin dan elemen lainnya membuat telur tersebut berubah bentuknya seperti monyet rhesus, yang akhirnya patung monyet tersebut dapat bergerak. Beberapa saat kemudian, patung tersebut mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dari matanya, menjangkau surga yang membuat Kaisar Gyo August yang melihat cahaya tersebut heran dan mencari asal cahaya tersebut. Namun Kaisar Gyo cuma menemukan seekor anak monyet. Cahaya dari mata Wukong ini padam setelah ia memakan beberapa makanan. Jadi Kaisar Gyo ini mengira cahaya tersebut hanya kejadian yang aneh saja. Sun Wukong bergabung bersama para monyet di hutan tak lama setelah ia dilahirkan. Suatu hari ketika Sun Wukong dan para monyet lainnya bermain di sekitar air terjun, Sun Wukong membuat taruhan dengan para monyet, yaitu siapa yang pertama melompat ke air terjun dan keluar lagi, ia akan menjadi raja monyet. Sun Wukong melompat pertama dan menemukan goa di balik air terjun tersebut dan mengajak para monyet hidup di gua tersebut. Yang akhirnya Sun Wukong diberi julukan Raja Monyet yang tampan karena keberanian dan keberhasilan taruhan tersebut. Sun Wukong mempunyai kekuatan super dan kecepatan yang luar biasa. Ia bisa menempuh jarak 54.000 km sekali salto. Selain itu, ia sangat pintar dan seorang petarung yang terampil, menguasai berbagai macam bela diri dan 72 transformasi yang membuat ia bisa berubah bentuk hampir semua wujud. Untuk senjatanya, Sun Wukong mempunyai tongkat sakti bernama Ruyi Jinggubang yang bisa mengubah bentuknya menjadi panjang, menggandakan diri, dan dapat bertarung dengan kehendak dari sang pemakai. Tongkat ini asalnya digunakan oleh Raja Laut Timur untuk mengukur kedalaman laut. Sun Wukong mendapat tongkat tersebut karena menang dari Raja Laut. Sun Wukong juga mempunyai armor langit
yang ia menangkan dari Raja Naga. Sun Wukong mempunyai sifat pemberontak dan nakal. Ia menyatakan dirinya sebagai orang bijak yang agung, setara dengan surga. Bahkan ia menyerbu surga melawan pasukan surgawi dan menyebabkan kekacauan. Sun Wukong memang terbukti sangat kuat hingga Kaisar Giok, penguasa surga, meminta bantuan Buddha untuk menaklukkan Sun Wukong, yang akhirnya Buddha menyegel Sun Wukong di bawah sebuah gunung di mana ia dipenjara selama 500 tahun. Dalam cerita Journey to the West, seorang biksu bernama Tan Sanzang melepaskan Sun Wukong dari penjaranya di bawah gunung, yang akhirnya membuat Sun Wukong menjadi murid dari Tan Sanzang dan menjadi pengawal Tan Sanzang mengambil Sutra Buddha di India. Sun Wukong adalah karakter mitologi yang kompleks, mewujudkan pengabdian, ketidaksopanan, tipu daya, kesetiaan, serta kebiadaban dan kebijaksanaan. Sun Wukong ini sering dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap tatanan yang modern atau mapan. Citranya banyak mempengaruhi budaya populer Tiongkok dan menjadi tokoh populer dalam sastra, film, serta animasi. Itulah pembahasan singkat kita tentang makhluk mitologi asal Cina ini, teman-teman. Semoga memberikan pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.